Proyek sembrono, lagi-lagi proyek galian saluran air Pemprov DKI sebabkan ruko di Johar Baru ambruk, 2 orang warga meninggal dunia. Maupun korban luka. Namun demikian petugas saat ini fokus untuk evakuasi beberapa bangunan puing-puing yang menimpa beberapa kendaraan bermotor. Untuk lokasi penyebab musibah ini, yang dasar itu bawah itu tidak boleh dikutak-atik. Nah, sementara puslapor itu belum selesai nanti akan berlanjut lagi pada hari Senin. Sementara sebelah-sebelahnya sebagian 2 rumah ini belum berani nempatin, mereka mengungsi dulu. Di Pasar Gembrong Lama dan posisi belum diketahui ada korban atau tidaknya. Kemungkinan sih ada kayaknya. Berita mengejutkan sekaligus memprihatinkan datang dari jagat Twitter. Pagi ini akun pegiat media sosial Habib Slow di @wagimandip212 membagikan sebuah video yang membuat jagat maya heboh. Berikut caption dari Twitter bersangkutan. Lok Pasar Gembrong Johar Baru, Jakarta. Waktu sekitar pukul 15 WIB. Info yang markas dapat 4 orang MD. Robohnya bangunan saat Pemprov sedang melakukan perbaikan gorong-gorong. Info dari warga ada kesalahan pengerukan melebihi kedalaman konstruksi beton yang mengakibatkan bangunan ambruk. Hal tersebut pun lantas mendapat komentar dari para netizen. Seperti akun @miduk17. Duh, kapan sih @DKI Jakarta kerjaannya nggak ambruk terus? Kemudian dari @BRS352, itu bukan ambruk tapi jatuh, nanti akan disehatkan dulu lalu didirikan kembali. Kemudian dari @FreeBadiko, apakah itu akan disebut lagi tumbuh gigi sama @Anies Baswedan? Kemudian dari @Penjaga150, makanya jangan bikin gorong-gorong raksasa, air itu meresap ke tanah, Jakarta mengambil keputusan fatal. Lantas sebenarnya apa sih yang terjadi? Ternyata seperti dilansir dari republika.co.id, diinformasikan bahwa sebuah bangunan rumah toko atau ruko di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, ambruk. Sampai dengan saat ini, setidaknya ada 3 orang yang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia. Peristiwa ambruknya bangunan ruko ini viral di media sosial. Menurut AKBP Zulpan, 1 orang korban selamat mengalami menderita luka berat. Kata dia, bangunan yang ambruk itu adalah milik Rahmat Adnan. Hanya saja Zulpan tidak merinci identitas ketiga korban dalam insiden tersebut. Diketahui bangunan milik Rahmat itu ambruk pada Kamis sekitar pukul 16.20 WIB. Menurut keterangan saksi, rumah tiba-tiba rubuh dan menimpa beberapa orang di sekitarnya. Kemudian saksi menghubungi perangkat lingkungan dan memberitahukan kepada Polsek Johar Baru. Selang beberapa lama, petugas mendatangi tempat kejadian perkara, terdiri dari Dinas Pemadam Kebakaran, Polsek Johar Baru, Koramil dan dibantu oleh warga sekitar. Hingga saat ini proses evakuasi masih berlangsung, selanjutnya korban dibawa ke RSCM. Peristiwa ambruknya bangunan ruko itu juga diunggah oleh akun Instagram resmi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta @humasjackfire. Dalam postingannya tersebut, kejadian ini terjadi di dekat kawasan Pasar Gembrong Lama. Pemerintah Kota Jakarta Pusat buka suara mengenai dugaan proyek galian saluran air yang menjadi penyebab bangunan di Johar Baru roboh. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat Mustajab mengatakan proyek itu dijalankan oleh Suku Dinas Perumahan Jakarta Pusat. Mustajab menuturkan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu. Ia juga membenarkan saat ini proyek tersebut tengah berlangsung di sekitar lokasi bangunan roboh tersebut. Pengerjaannya dilakukan di RW 6 Kampung Rawa Sawah 2. Sementara itu Ketua RW setempat Safrudin menduga bangunan roboh karena proyek galian Pemprov. Safrudin mengatakan proyek galian tersebut dilakukan untuk memperlebar dan memperbaiki saluran air di sana. Safrudin mengatakan galian tersebut dibangun di sekeliling rumah yang roboh karena posisi rumah yang berada di persimpangan jalan. Kata Safrudin, kebetulan ini ada proyek galian untuk galian pembenaran selokan dari Pemprov Dinas. Kalau faktor itu penyebab galian kemungkinan ya pasti cuma memang konstruksi rumah ini ya sudah gitu deh buat pelebaran untuk memperbaiki saluran pengganti yang baru. Ya ini soalnya di hook. Otomatis setengahnya galian, soalnya ini kan perbatasan dengan pondasi. Ini rumahnya 2,5 lantai, kata Safrudin. Wah, benar-benar sembrono.
Nah, kemarin masih lekat di ingatan kita, pagar JIS yang ambruk sangat membahayakan supporter The Jackmania. Kali ini, proyek galian Pemprov. Apakah Gubernur dan jajarannya cuma asal bangun tanpa memperhatikan keselamatan warga? Yang penting anggaran keluar gitu? Ngeri lah kalau memang begitu caranya. Bagaimana menurut Anda? Satu benda mati yang Ahok bangun jauh lebih berguna daripada koleksi benda matinya Anies. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwansiwar.com. Bukan benda matinya. Benda mati mudah difoto, mudah ditunjukkan. Karena itu politisi senang menunjukkan benda mati. Karena kelihatan. Jika melihat begitu banyak tubuh dan benda mati yang dibangun oleh Anies Baswedan, maka menurut saya dia layak diberi julukan spesialis membangun benda mati. Kami mengatakan berkali-kali sejak dulu konsentrasi pada manusia. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasil. Bangun manusia itu menjadi terdidik, wawasannya luas. Itu kalau difoto nggak ada bedanya. Punya keterampilan, difoto nggak ada bedanya. Masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 rasanya tak bisa lepas dari ingatan kita begitu saja. Tak hanya bagi warga Jakarta, yang kini 58% warganya yang ikutan nyoblos Anies Sandi kudu menanggung akibat dari pilihan mereka, tapi juga secara nasional. Pilkada DKI Jakarta bisa dibilang kalau bukan satu-satunya sebagai salah satu pilkada terburuk sejak proses pemilihan kepala daerah secara langsung yang digelar di negeri ini. Sampai hari ini pun jelang tahun terakhir masa kepemimpinan Anies yang dulu berpapasan dengan Sandiaga Uno, tapi kini berganti partner dengan Ahmad Bemper Riza Patria itu. Kisah kepemimpinan Anies di Jakarta lebih banyak kontroversinya daripada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Nah, bicara soal janji kampanye dulu sewaktu Pilkada DKI Jakarta 2017 digelar, salah satu tudingan yang paling keras, boleh bilang kasar nggak ya, yang disampaikan Anies adalah menyangkut bangunan benda mati yang disebut menjadi fokus Ahok selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mungkin waktu itu ada semacam iri hati yang dilihat Anies ketika menyebut bahwa dirinya tidak berencana hanya membangun benda mati, tapi membangun manusianya. Benda mati disebut ketika itu hanya menarik untuk difoto dan ditunjukkan. Kata Anies kala itu dengan pesonanya sebagai ahli tata kata, karena itu politisi senang membangun benda mati. Saking ahlinya menurut saya nggak heran kalau ada banyak yang lantas terkecoh, lalu mengangguk-angguk tanda nggak ngerti. Mereka terbuai pesona kata-kata indahnya, seperti buayan janji-janji manis lainnya yang terbukti sukses mengecoh 58% warga Jakarta yang dulu mencoblos Anies Sandi. Tapi kini semakin melihat bahwa pilihan mereka rasa-rasanya benar-benar keliru, tapi percuma. Toh pada akhirnya tinggal sebentar lagi Anies melengkapi jabatannya selama 5 tahun di DKI Jakarta. Nah, kembali ke persoalan benda mati. Seingat saya, ada legasi yang kuat yang ditinggalkan oleh pemerintahan Ahok yang sempat dilanjutkan oleh Jarot, yaitu dengan simpang susun semangginya yang begitu megah itu. Selepas dari penjara di Makobrimob, Ahok berkesempatan melintasi jalan yang megah itu, yang dulu dibangun pada masa pemerintahannya tanpa sepeser pun memakai uang APBD. Beda banget dong sama proyek Formula E, di mana lebih terlihat membuang uang rakyat dengan percuma, tapi sampai hari ini hasilnya nol besar, bukan? Lalu juga JIS yang katanya dibangun oleh Anies, padahal dari sejak zaman Fauzi Bowo sudah dicanangkan. Lalu pula diketahui ngutang dana PEN 80%-nya. Gila. Saya rasa tak perlu menyebut karya-karya lain yang disebut Anies sebagai benda mati itu, karena selama 4 tahun pemerintahan Anies tidak ada satupun yang bisa mengalahkan satu bangunan yang mungkin justru sudah berkali-kali dilintasi Anies selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kita mau sebut apa? Tugu Getah-Getih, monumen peti mati dan setan-setanannya, genteng warna-warni, jalur sepeda di jalan protokol yang kini tinggal kenangan karena dibongkar pasang, jembatan tanpa atap yang katanya akan menarik minat warga untuk foto-foto, atau yang paling aktual sepatu raksasa yang kini sudah nggak nampak lagi setelah menjadi sasaran aksi vandalisme warga. Ya, kita belum bicara soal anggaran dari berbagai proyek benda mati yang dibangun di masa Anies yang terkesan membuat sosok gubernur santun dan seiman itu seperti menjilat ludahnya sendiri, ya kan?
Bagi saya setidaknya ada dua dugaan kenapa sampai Anies justru sibuk membangun benda mati. Padahal dulu sepertinya dia dengan yakin akan lebih fokus pada membangun manusia Jakarta. Terbukti deng, kebetulan Anies membangun manusia belum lama ini, yaitu dengan menjamu para anggota DPRD yang terhormat, lalu membuat mereka kenyang supaya imunitas naik dan tidak mudah sakit. Pertama, Anies dulu asal bicara. Yang penting terlihat kontra dengan program yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Ahok Jarot. Kedua, Anies memang tak tahu apa-apa buat mewujudkan apa yang sudah diomongkannya semasa menarik simpati dari para calon pemilihnya pada Pilkada DKI 2017 silam. Bagaimana menurut Anda? Adakah bangunan benda matinya Anies yang mungkin terlewat dari ingatan saya? Yang misalnya kita tandingkan dengan Simpang Susun Semanggi sebagai benda mati yang murni dibangun sebagai bukti kapasitas Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, bukan karena bantuan dari pemerintah pusat. Kayak JIS itu loh. Apakah bisa mengalahkan warisan Ahok? Rasanya kok belum ada ya. Entah kalau besok tiba-tiba dibangun monumen dengan bentuk mobil Formula E sebagai kenang-kenangan supaya program itu nggak dibilang gagal total dan merugikan negara karena menggunakan dana APBD untuk membayar DP-nya. Sekaligus bisa dipakai ngeles dengan berkata-kata, tuh ada buktinya Formula E bisa dibikinin monumen mobilnya di Jakarta. Dan silakan berpikir, apakah gubernur dengan omongannya yang nggak bisa dipegang itu pantas untuk diberi kesempatan meramaikan Pilpres 2024? Atau sebaiknya kita doakan bareng-bareng agar kiprah politiknya dicukupkan saja sampai mentok pada Oktober 2022 ini? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?